Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya watin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi wasallim ajmain, amma ba'du. Sahabat Tombo Ati dimanapun berada, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini dengan keadaan lebih baik lagi, lebih ikhlas lagi, lebih sabar lagi, dan lebih kuat lagi. Semoga saja bagi yang masih sakit kita segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang soleh dan solihah. Insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tombo Ati dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya mengajak diri pribadi saya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, kita menyadari sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalani pada kehidupan. Selain saya mengajak kepada diri saya pribadi, juga mengajak kepada kalian semua sahabat Tombo Ati dimanapun berada, yang mungkin sekarang masih banyak sensasi yang muncul kepada diri kalian. Saya melihat dari komentar itu masih banyak sekali, dan bagi yang baru silahkan kalian subscribe dulu, biar kalau nanti saya mengupload video menyemangati kalian, kalian bisa tahu. Dan selain itu saya juga mengupload beberapa sholawat di sana untuk mengalihkan sensasi. Kita melantunkan sholawat, kita memuji kepada Rasulullah, kita memuji pada guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin kita yang hebat-hebat, yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita, dan juga memperjuangkan agama kita, dan juga memperjuangkan kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya dari dunia ini sampai ke akhirat nanti insya Allah. Saya mengajak kepada teman-teman sahabat Tombo Ati TV yang sudah lama mengikuti channel ini, mungkin ada beberapa yang belum sembuh juga, dan mungkin sudah ada banyak yang mengalami perubahan lebih baik lagi, dan juga ada yang sudah sembuh total. Silahkan untuk menyemangati teman-teman yang lain. Kita alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa sembuh dengan izin Allah luar biasa. Dengan ikhtiar apapun, dengan kalian datang ke tukang obat, ataupun maksudnya datang ke dokter, ataupun menggunakan herbal tertentu, ataupun kita berikhtiar dengan hipnoterapi, dengan ru'yah, dengan meditasi, dengan herbal-herbal yang lain, dengan jalan Allah yang diberikan kepada kita untuk berikhtiar. Monggo silahkan pakai apapun. Intinya kalau kita sudah sembuh dari sakit anxiety psikosomatis, kecemasan yang berlebih ini sangat luar biasa. Kita mengalaminya sungguh tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Orang yang kita ceritakan orang lain itu tidak akan pernah paham apa yang kita alami. Oh, kok bisa gitu, kok bisa gini, kok kamu itu lebay dan lain sebagainya. Malah kita dikira lebay, malah kita dikira ngadi-adi istilah Jawanya, dan lain sebagainya. Tapi bagi yang mengalami luar biasa, seperti kita sudah mau mati, besok sudah mau mati, nanti sudah mau mati, mendengarkan berita buruk kita tidak kuat, mendengarkan berita lelayu kita tidak kuat, mendengarkan ambulan kita tidak kuat, mendengarkan burung berbunyi tanda kematian kita tidak kuat, mendengarkan orang sakit kita tidak kuat. Subhanallah, seperti itu yang kita alami. Dan saya itu mengalami 1 tahun teman-teman, kurang lebih, bahkan hampir 2 tahun itu saya mengalami sampai kesembuhan, sampai total saya bisa normal lagi, saya bisa makan lagi apapun yang saya makan, asal tidak berlebihan. Kalau saya suka sambal, ya saya makan sambal. Kalau saya makan pengen makan
Nasi uduk saya juga makan nasi uduk, yang ada santannya juga saya makan, asal tidak berlebihan kalau sudah sembuh. Tapi bagi yang belum sembuh tetap harus hati-hati dulu. Kalian harus berusaha menghindari yang santan dulu, menghindari pete, jengkol, kol, toge dan lain sebagainya, itu kita hindari dulu. Pantangan-pantangan asam lambung kan kalian sudah hafal betul. Tapi kalau yang tidak pantangan ya udah makan aja sedikit-sedikit, cocok-cocokan. Kalau cocok di lambung lanjut, kalau tidak cocok di lambung ya berhenti dulu. Kita berusaha untuk memperbarui pola kita, pola makan kita, pola hidup sehat kita, pola pikir kita benahi dengan cara kita berusaha untuk mengalihkan sensasi itu dengan cara kita belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita belajar mendekatkan diri kepada Allah, kita belajar agama sesuai dengan agama kita. Bagi yang Islam, belajar Islam yang benar-benar belajar, kita menjalankan perintah-perintahnya. Bagi yang non muslim, monggo dengan cara kalian, perintah kalian bagaimana. Tapi kalau dengan orang Islam, kita keyakinan kita yang menjalankan sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, itu adalah kewajiban. Dan kita perbanyak untuk zikir, karena Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Siapa yang berzikir, siapa yang karena zikir itu menenangkan hati. Sholawat, siapa yang bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, 1 kali kita akan dibalas 10 kali. 10 kali berarti kita akan dilipat gandakan seperti itu. Setiap saat sholawat yang banyak, zikir yang banyak untuk menguatkan keyakinan kita. Kalau kita sudah punya keyakinan bahwasanya kita dijaga oleh Allah, kita diuji oleh Allah, ini sesuai dengan kemampuan kita, maka kita akan segera sadar, oh iya aku ini makhluk, saya harus menerima, aku masih bisa bernapas, alhamdulillah, aku masih bisa berjalan, alhamdulillah, aku masih bisa berkedip, alhamdulillah. Kalaupun ada sensasi ini hanya numpang lewat saja. Kemarin seperti ini nyatanya baik-baik saja, kemarin kelayangan nyatanya baik-baik saja. Peduli amat untuk urusanmu ya Allah, yang penting aku berusaha mendekatkan diri kepada Engkau. Aku berusaha untuk sholat, aku berusaha untuk memohon kepada Engkau. Bahkan kita bisa melihat kisah-kisah dari para nabi terlebih dahulu. Banyak orang-orang yang akan diangkat derajatnya itu dengan ujian yang sangat luar biasa. Ada Nabi Yusuf yang diuji sedemikian rupa, ada Nabi Ayub, ya kita bisa melihat contoh Nabi Ayub misalnya ya, yang diuji dengan sakit yang luar biasa. Bahkan ada yang mengisahkan itu sampai 18 tahun diuji. Terus dinasihati, kenapa kok Nabi Ayub kok tidak memohon pertolongan kepada Allah, dalam arti kok tidak memohon untuk minta kesembuhan kepada Allah. Dikritik oleh umat-umatnya, saudara-saudaranya dan juga istrinya. Nabi Ayub menjawab, wahai istriku, aku tuh menerima nikmat Allah itu selama 20 tahunan lebih. Lah kalau saya hanya baru diuji seperti ini, saya mau mohon itu malu. Nah seperti luar biasa Nabi Ayub. Kita bisa melihat Nabi Ayub yang seperti itu. Jadi dengan nikmat-nikmat yang sudah kita terima, kita harus mensyukurinya. Ya Allah, terima kasih, selama ini Engkau memberi nikmat aku yang sangat luar biasa sekali, aku mensyukurinya. Seperti itu kita meniru Nabi Ayub. Kemudian terus kita meniru kisahnya. Dan Nabi Ayub itu ya akhirnya itu baru memohon karena apa? Karena dalam beribadahnya itu merasa terganggu dengan sakitnya. Ya Allah, kalau aku beribadah ini terganggu seperti ini, aku berdoa kepada Engkau. Akhirnya kan seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi Nabi Ayub itu diuji sakit yang sangat luar biasa, teman-teman. Diuji sakit yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya dan tidak akan pernah diberikan kepada umat-umat yang akan datang. Belum pernah dialami pada umat-umat yang sebelumnya dan belum pernah dialami pada umat-umat yang akan datang. Yuk, teman-teman. Jadi kita harus mengambil hikmahnya dari cerita-cerita seperti itu. Hindari kalian melihat Google yang kalian cari-cari tentang sakit, ciri-ciri sakit. Nggak usah seperti itu, sudah nggak usah. Karena itu akan membuat anxiety kalian semakin tinggi. Hindari yang buruk-buruk, hindari. Pantangan anxiety sudah saya sampaikan, kalian bisa melihat lagi. Dengan kisah-kisah seperti itu ini, nanti kita akan kupas dengan tuntas tentang kisah Nabi Ayub sebagai contoh kita. Nanti akan saya bacakan kapan-kapan kalau ada, karena ada bukunya kisah di bawah untuk buat anak saya itu. Saya bacakan kalau sebelum tidur. Jadi intinya kesabarannya yang sangat luar biasa. Setelah itu baru memohon kepada Allah, Robbi ini masanya dzuru anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa sakit seperti ini dan Engkau Maha Pemberi. Kayak itu. Jadi teman-teman, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini intinya menyemangati kalian karena kesibukan yang luar biasa. Saya juga, istri saya sedang PPG,
kuliah lagi dan juga saya ya ikut membantunya, jadi agak tidak mengupload video. Dan juga saya ada beberapa video yang saya upload semacam sholawat, itu video lama juga. Oleh karena itu saya menyempatkan untuk membuat video ini seperti ini buat kalian semua, mudah-mudahan membuat kalian lebih termotivasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.